Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu barika alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alika al-athhari ma'adini sirrika al-asma fahum sufurun najati imana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyun habibun wafiyun karim wa nahnu wa iyyakum jami'an ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun habaibul fuqara wa asatidatul ajilla wa masyayikhul ulama wa jami'ul hadirin wal hadirat al-ahibba rahimakumullah. Yang saya hormati serta saya ta'zimi seluruh para habaib yang ada di Kabupaten Blora, khususnya yang mungkin ada yang hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Semoga beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga saya hormati, saya ta'zimi seluruh para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para asatidah se-Kabupaten Blora, terkhusus para tuan guru, para asatidah yang hadir berkumpul duduk bersama-sama dengan kita
Kita doakan semoga para guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, baik lahir maupun batin. Berikan kekuatan oleh Allah, zahiran wa batinan, hissan wa ma'nan. Berikan keistiqomahan untuk terus membimbing kita masyarakat yang ada di Kabupaten Brol, menuntut kita masyarakat yang ada di Kabupaten Brol, membawa kita ke hadirat Allah, mengantarkan kita kepada junjungan kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena mereka jabatannya sebagai duta besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sebagai pewaris ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sebagai penerus dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulahum, tanpa mereka, para guru kita, para ulama kita, para asatidz kita, demi Allah kita tidak bakalan mungkin bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Maka patutlah kita apresiasi sepak terjang mereka yang meskipun notabene mereka hanya mengajari alif ba ta dan sebagainya, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang istimewa di mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa 'aliman faka'annama jalasa." Siapa yang pandai duduk bersama orang alim, maka ketahuilah ujar Nabi, faka'annama jalasa, seakan dia telah duduk bersama-sama dengan saya. Wa man safaha 'aliman, dan barang siapa yang bermusafahah dengan orang alim, faka'annama safahani, maka seakan dia telah bermusafahah dengan saya, dengan Sayyidina Muhammad SAW. Mungkin kulitnya kita jauh lebih baik daripada mereka, usianya kita jauh lebih muda daripada mereka, kekayaannya kita jauh lebih banyak daripada mereka, tapi ilmunya mereka tersambung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita bersentuhan dengan kulit kedua belah telapak tangannya, maka bersentuhanlah ilmunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscayalah kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Satu majelis, satu perkumpulan yang disertakan dengan mereka para ulama, tidak diragukan lagi perkumpulan itu akan menjadi barokah. Perkumpulan itu akan menjadi mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri salih dan zil rahmah, ketika nama-nama mereka para ulama itu disebutkan, profilnya dituangkan, maka niscayalah rahmat Allah akan tercurah kepada mereka dan insya Allah kepada kita pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Begitu juga saya cintai, saya muliakan seluruh para ayah anda saya. Saya muliakan, saya takzimi seluruh para aparatur pemerintah, baik mereka sebagai pejabat yang paling rendah, yaitu ketua RT, sampai dengan pejabat yang paling tinggi, yaitu Bapak Presiden. Begitu juga dari Polri dan TNI-nya, sebenarnya kita doakan semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat. Terkhusus di sini ada Bapak Sekcam, tadi sudah menyampaikan sambutannya kepada kita, dan di sini juga ada yang mewakili masyarakat Kabupaten Brol, ya, anggota Dewan DPRD
Bunda Sri Kumalasari. Selamat datang Bunda, semoga panjang umur, semoga menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu yang membuat hati orang di sekitarnya senang, orang yang di sekitarnya bahagia, orang di sekitarnya merasa senang dan bahagia, terayomi. Mudah-mudahan Bunda menjadi tergolong orang yang bisa mengayomi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada jajaran takbir masjid, mulai dari ketua sampai dengan staf dan bawahannya. Berikut Imam Bilal dan jamaah sholat 5 waktunya. Semoga beliau-beliau semuanya min ahlil jannah. Amin. Berikut jajaran panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam, Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa saya menyebutkan namanya, tapi saya yakin semua yang dikorbankannya, baik mulai daripada pemikirannya, ilmunya, pendapatnya, tetesan keringatnya, tenaganya, semuanya akan menjadikan kebahagiaan buat mereka semuanya kelak di yaumil qiyamah, karena semuanya akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tidak sia-sia demi Allah apapun yang menjadi bahan pikiran mereka, apapun yang mereka tuangkan mulai dari tenaga, harta dan lain sebagainya, kesemuanya itu akan membawa kebahagiaan buat mereka. Allah akan membalas dengan kesenangan, Allah akan membalas dengan surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga semua yang hadir, Bapak Ibu semuanya, langkah-langkah Ibu semuanya dihitung oleh Allah seperti langkah-langkahnya menuju jihad fisabilillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa dia yang keluar dari rumahnya menuju ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu bersama-sama di sini, maka ketahuilah, kata Rasul SAW, bahwa fisabilillahi hatta yarji'a. Dia itu sedang berjalan menuju fisabilillah, dia sedang berjalan jihad fisabilillah. Inilah hakikatnya jihad, di mana ibu dapat meninggalkan rumahnya, dapat meninggalkan tempat tidurnya sesaat, dapat meninggalkan televisinya dan aktivitasnya demi untuk mendapatkan rahmat dari Allah, demi untuk mendapatkan barokah dari Allah, demi untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, demi untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin tidak ada satu pun daripada antum yang hadir ke sini melainkan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Maka yang pantas bagi kita semuanya, balasannya adalah surga, balasannya adalah keselamatan, balasannya adalah kebahagiaan, balasannya adalah perlindungan, balasannya adalah rahmat, balasannya adalah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini saya khusus
bisa kembali bersilaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Berau yang alhamdulillah saya tinggal di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Ya, jadi kita semuanya ini bersaudara karena masih satu provinsi. Alhamdulillah. Dan ini safari dakwah saya yang terakhir sementara. Setelah beberapa malam berkeliling di sekitaran kota Berau atau di Kabupaten Berau, mulai dakwah saya dengan sesama manusia sampai dengan ikan-ikan yang ada di lautan, baik itu ikan-ikan yang ada di Maratua, di Derawan, Pulau Pasir. Saya datangi dakwah dengan mereka semuanya. Sampai ikan itu ikut pulang dengan saya ke sini, ke Berau. Jadi saya pulang dari Derawan, pulang dari Maratua bawa ikan. Alhamdulillah, habis ikannya tidak mau ditinggal. Habib, saya mau ikut dengan Habib. Kalau bisa bawa saya ke Samarinda, Habib. Kata saya, kalau kalian dibawa ke Samarinda, istri saya cemburu. Makanya saya sampai di Berau saja, itu pun sudah di Berau saya terpaksa harus menggoreng Anda. Saya ikhlas Habib digoreng, katanya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa kembali bersilaturahmi ke Kabupaten Berau ini. Amin ya Rabbal. Dan saya bisa bersilaturahmi ke sini, ini wasilah daripada saudara saya, Bapak Zakaria SH. Ini beliau sudah 2 kali mendatangkan saya. Ya, di Rabiul Awal, bulan Maulid pertama, kemudian ini kali yang kedua di bulan Isra wal Mi'raj. Ya, ini bagi saya orang baik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'. Kata Rasulullah, barang siapa yang membuka pintu kebaikan sampai orang itu berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut tanpa sedikit pun dikurangi. Mudah-mudahan orang-orang seperti Bapak Zakaria SH ini banyak bermunculan di kota Berau. Amin. Sehingga dengan demikian kota Berau menjadi kota serambi Mekah karena banyaknya para ulama, para habaib datang ke tempat ini. Insya Allah kalau ulama yang datang, habaib yang datang membawa misi dakwah Nabi Muhammad ke tempat kita, maka tempat kita akan jauh lebih kondusif. Betul. Karena pasti akan memberikan kesan dan pesan yang baik, karena misinya mereka para ulama dan habaib tiada lain selain daripada mengayomi dan mengajak umat Nabi Muhammad untuk jauh lebih cinta lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, sudah cinta belum kepada Rasulullah, Bu? Coba suaranya dikorbankan. Sudah cinta belum kepada Rasulullah? Insya Allah. Ini bapak-bapaknya nih. Bapak, saya mau tanya nih, sudah cinta belum kepada Rasulullah? Allah. Sudah? Betul? Betul. Kalau sudah betul-betul, berarti harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena yang namanya cinta, kan antum tahu sendiri, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang cinta terhadap yang dicintainya, pasti dia mengikuti, mengumpati apa yang diinginkannya, pasti dia ikut. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Ujar Nabi, siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti dia itu akan banyak mengucapkan sesuatu itu. Kalau di hati kita ada cinta kepada Nabi, di hati ibu ada cinta kepada Nabi, di hati bapak ada cinta kepada Nabi,
keluar dari mulut kita selain daripada sholawat kepada Nabi. Betul? Karena yang keluar dari mulut kita itu adalah cerminan daripada hati kita. Kalau yang dikeluarkan oleh mulut kita artinya panggilan kita, ucapan kita, kisah-kisah kita itu tidak ada berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka cinta didusta kepada Nabi Muhammad. Betul-betul. Kalau memang betul-betul cinta kepada Nabi, kita harus berusaha mulai daripada panggilan kita, ucapan kita, perilaku kita, perbuatan kita, pakaian kita, sepak terjang kita berusaha untuk dapat meniru kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, memang kalau kita cinta kepada Nabi, apa sih manfaatnya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad menjawab bagi orang yang akan bertanya demikian, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, ujar Nabi, kana ma'i, maka pastilah orang tadi itu bersama-sama dengan aku fil jannah, di dalam surga. Di dalam surga. Kalau sudah kita tertanam, merasa ada tertanam di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka demi Allah Rasulullah tidak bakalan melihat latar belakang kita yang sekalipun notabene kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan. Oh, Nabi kita Muhammad sudah menyampaikan dari jauh-jauh hari, syafaati li ahli kabair min ummati. Pertolonganku akan aku prioritaskan bagi umatku yang mereka mempunyai dosa besar sekalipun. Bayangkan, mempunyai dosa besar sekalipun diprioritaskan oleh Nabi Muhammad dengan syafaatnya yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang besar-besaran nanti akan diberikan kepada orang-orang yang sekalipun mereka bawa dosa besar kepada Nabi Muhammad. Bertemu dengan Nabi Muhammad di sana akan diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad, asalkan membawa cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tidak mencintai Nabi, maka tidak ada harapan untuk bisa melihat Nabi. Kalau tidak dapat melihat Nabi, bagaimana bisa mendapatkan pertolongan dari Nabi? Betul atau betul? Untuk supaya kita bisa ketemu dengan Nabi di sana, atau dilihat oleh Nabi di sana, atau kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana, maka minimal memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujar Nabi, wailun liman lam yarani yaumil qiyamah ya Aisyah, celakalah mereka yang tidak dapat melihat aku kelak di yaumil qiyamah, wahai Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah dan bertanya kepada Rasulullah, man lam yaraka yaumil qiyamah ya Rasulullah, siapa orang yang tidak dapat melihat kamu kelak di yaumil qiyamah ya Rasulullah? Al-bakhil, kata Rasul, itu orang yang pelit. Wa manil bakhil, siapa orang yang pelit itu, wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu adalah orang yang dia punya mulutnya berat sekali untuk bersolawat kepada saya. Jangankan dia bersolawat dengan sendirinya, diajak saja tidak mau, diingatkan tidak mau. Nama saya dibacakan, didengarkan ke telinganya, dan dia mendengar pun dia tidak mau, tidak tergubris. Sampai dia bersolawat kepada aku, dia sangat berat sekali. Itulah orang tandanya yang nantinya tidak dapat memandang wajah yang mulia, yang agung, yang istimewa, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita pentingkah dengan Nabi Muhammad? Kenapa tidak? Demi Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bisa seperti ini. Kata Imam Busiri menyatakan, ya, laulahu lam tukhraji dunya minal alami. Kalau bukan
wa ta'ala, lam tukhrajid dunya minal 'adam. Dunia ini tidak ada diciptakan oleh Allah. Dan Allah dalam hadis qudsinya menyampaikan, laula lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena aku menciptakan engkau wahai Muhammad, lama khalaqtul aflaq, maka niscaya alam semesta ini tidak bakalan tercipta. Demi Allah, kita yang mempunyai jabatan, kita yang mempunyai harta, kita yang mempunyai benda, kita yang mempunyai uang, kita yang mempunyai segala-galanya dalam hidup kita, di balik semuanya itu ada jasa Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik mereka yang mempunyai harta, yang mempunyai jabatan, yang mempunyai segala-galanya di muka bumi ini sebagai fasilitas hidupnya mereka alokasikan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat menjabat, sebaik-baiknya pejabat, gunakanlah untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Segala aktivitas dia niatkan untuk menggembirakan Rasul SAW. Dia punya harta, maka harta itu akan menjadi baik. Manakala dia punya harta, dia gunakan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka harta itu akan bermanfaat, harta itu akan berguna. Begitu juga jabatan, begitu juga tenaga, begitu juga waktu dan lain sebagainya. Di situ ada jasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kalau bukan karena usaha Nabi Muhammad, kalau bukan karena syariat munajatnya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, kita tidak bakalan menyulup udara Islam sampai saat ini. Betul? Betul. Bahkan kita tidak bisa seperti ini hidup dengan bebas bisa kemana-mana berkat siapa kalau bukan karena berkat Nabi Muhammad. Kita bisa keluar bebas, beraktivitas bebas, tidak ada kita takuti dalam hidup ini. Siapa yang telah menanamkan toleransi di muka bumi ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Bukan datang dari Eropa, maaf, bukan datang dari Barat, maaf. Yang mengajarkan toleransi itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dengan sesama kita yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dengan orang kafir pun, dengan orang kafir sekalipun berkasih dan sayang, dengan binatang sekalipun berkasih dan sayang, dengan segala makhluk sekalipun berkasih dan sayang terhadap semuanya. Itulah ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Betul? Sampai sekarang kita aman, mau tidur di jalan pun kita aman, bukan karena kehebatan kita, karena ajarannya Rasul terlebih dahulu beliau jajaki sampai saat ini masih membekas daripada pengikutnya, umatnya, yaitu kita semuanya di antaranya. Alhamdulillah. Coba lihat di zaman dahulu, lihat di zaman jahiliyah, lihat dalam sejarah baik dalam Al-Quran maupun dalam sejarah tarikhul hawadis dan lain sebagainya, kejadian-kejadian sejarah para nabi terdahulu, mereka semuanya rata-rata pada muncul. Jangankan orang-orang yang ada di sekelilingnya, nabinya saja mereka bunuh, Tuhannya ditantang. Coba bayangkan, lihat sejarah Al-Quran yang berbicara, tapi tidak dengan ajaran Nabi Muhammad. Begitu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, begitu ajaran Islam disampaikan oleh Rasulullah, perempuan terangkat, laki-laki menjadi mulia, makhluk menjadi terjaga. Berkat siapa kalau bukan berkat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa sembahyang berkat siapa? Berkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Sayyidina Muhammad kita bisa menggarisbawahi sebagai manusia the best of people, manusia terhebat dalam segala aspek, tidak bisa disamakan. Kalau kita mungkin belajar di luar negeri, di Eropa, di Barat dan di Timur, mengenal sosok manusia yang paling hebat, maka ketahuilah yang terhebat itu dari manusia adalah
Sayyidina Muhammad. Kalau ada 100 orang yang terhebat, maka yang nomor satunya adalah Rasulullah. Kalau ada 10 orang yang terhebat, maka yang nomor satunya adalah Rasulullah. Kalau ada 3/10 orang yang terhebat, yang nomor satunya adalah Sayyidina Muhammad. Dan ini diakui oleh ilmuwan, oleh bangsawan, oleh seluruh makhluk Allah, baik al-ins wal jin, manusia maupun jin, malaikat dan seluruh makhluk Allah mengakui akan keagungan dan kehebatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ perlu kita garis bawahi, kehebatan Nabi Muhammad mencerminkan kehebatan umatnya. Keagungan Nabi Muhammad mencerminkan keagungan daripada umatnya. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya luar biasa. Ada di akhlaknya para aulia Allah yang notabene mereka adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan angin, bisa berbicara dengan makhluk selain daripada manusia. Banyak para aulia daripada umat Nabi Muhammad pun melakukan hal yang sama. Jadi keagungan Rasulullah itu adalah cerminan daripada keagungan umat Nabi Muhammad. Kehebatan umat Nabi Muhammad menunjukkan keagungan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah umat yang terbaik. Maka jagalah predikat ini, ya, jangan sampai kita campakkan setelah kita mendapatkan anugerah yang luar biasa ini. Kalau akreditas ini kita ini mendapatkan akreditas A, ya, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Allah ikut bangga dengan kita menjadi pengikut Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala simpulkan tentang umat Nabi Muhammad, di mana mereka itu akan terbagi 3 bagian, dan tiga bagian itu masing-masing mereka nantinya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ada yang mereka masuk ke dalam surga itu dengan mereka mendapatkan sangat prioritas, ya, mendapatkan undangan VVIP, langsung diroy di sana. Tidak ada umat-umat yang lain masuk ke surga tanpa hisab, itu tidak ada. Coba tengok dan kaji dalam sejarah. Ya, saya membaca dalam kitab Khasa'isul Ummah Muhammadiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, menggarisbawahi tentang kehebatan umat Nabi Muhammad yang mereka golongan pertama, mereka mendapatkan VVIP, ya, masuk ke surga bighairi hisab. Di antaranya ahli baqi wa ahli syubaikah wa ahli mu'allaq atau ma'laq yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dari ukuran bangkai tidak lepas, tidak kurang daripada 70.000 mereka akan berguyur-guyur masuk ke surga tanpa hisab. Belum lagi dari mu'allaq, belum dari subaikah, belum dari kuburan-kuburan yang lain yang mereka ada hubungan erat dengan orang-orang terdahulu. Maka mereka yusyar ma'ahum, dikumpulkan dengan mereka ma'aman dahal, beserta orang yang masuk terlebih dahulu ke dalam surga bighairi hisab. Yang berikutnya kelompok umat Mu'tazilah, umat yang sedang-sedang, mereka masuk juga ke dalam surga nantinya birahmatillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka digonjang ganjing, ya, di padang mahsyar, pada akhirnya kalian masuklah surga dengan rahmatku. Ada lagi pada akhirnya mereka lebih tergonjang ganjing lagi, paling lama mereka tinggal di padang mahsyar sampai mereka bingung dan bahkan ada putus asa. Tapi pada akhirnya mereka mendapatkan seruan, wahai umat Nabi Muhammad dari Kabupaten Berau, mari kalian semuanya masuk ke dalam surga di syafaati Rasulullah, dengan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Ini sebahagian kecil kekhususan, keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi orang yang paling sibuk dalam sejarah dinyatakan kelak di padang mahsyar itu bukan siapa-siapa, bukan orang terdekat kita, bukan teman kita, bukan kekasih kita, bukan siapa-siapa daripada keluarga kita, tapi orang yang paling sibuk menyelamatkan kita itu adalah Sayyidina Muhammad. Beliau cari kita satu persatu. Luar biasa, terlebih mereka yang terlihat dari wajah-wajah mereka nampak bekas daripada sholawatannya semasa di dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu semuanya akan ditarik oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan, dikasih minum daripada telaga Haud, telaga Kausar. Setelah itu baru bersama-sama oleh Nabi Muhammad mereka dibawa, dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Makanya dengan melihat daripada hadis tersebut, riwayat tersebut, yakin saja antum semua yang ada di sini kelak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya mau tanya, bangga enggak kita menjadi umat Nabi Muhammad? Senang atau tidak kita menjadi pengikut Nabi Muhammad? Fanatik atau tidak kita kepada Nabi Muhammad? Kalau memang demikian, siap kita membela Nabi Muhammad? Siap kita membantu Nabi Muhammad? Siap kita meneruskan perjuangan Sayyidina Muhammad? Siap menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Takbir! Sallu ala Muhammad. Semuanya yang kami sallallahu
Berikutnya perlu kita ketahui bahwasanya di antara kemuliaan, keagungan, keukuran, kehebatan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana peristiwa tersebut belum pernah didapatkan oleh para nabi, para rasul sekalipun sebelum Rasulullah. Dan ini terjadi bukan lewat khayalan, bukan lewat mimpi. Makanya jangan kita ini berpedoman atau acuannya hanya YouTube saja. Betul-betul. Kalau kita melihat di YouTube, ya namanya YouTube. Bisa ada baiknya, bisa ada buruknya. Bertanya kepada ustaz yang ngerti, yang paham tentang ilmu agama, termasuk masalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Coba lihat tadi ayat yang sudah dibacakan sama guru kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Ini diawali dengan kalimat Subhan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Maha suci Allah terhindar daripada segala kekurangan, segala kotoran, segala yang tidak baik, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul apa yang dilakukan oleh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi kenyataan. Betul-betul. Asra, ingat kalimatnya ini bukan Isra Yasmin, tapi Asra Usriya, diperjalankan. Ingat ya, diperjalankan. Karena memang peristiwa ini kan mendadak. Nabi kita Muhammad tidak tahu sebelumnya, tidak ada WA pemberitahuan terlebih dahulu. Iya, kalau ada pemberitahuan terlebih dahulu di WA paling tidak akan tahu. Wahai Muhammad, ini aku Allah memberitahu kepada kita, siap-siap biar ada aku dan untuk berjumpa dengan aku. Jangan booking. Siap ya Allah, kami hendak siap-siap mudah-mudahan apa yang disiapkan ya Allah. Ya, kan zaman ini tidak ada. Makanya peristiwa ini terjadi di Mekah. Ya, di mana pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan pamannya, dengan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi tidak tahu ada peristiwa yang luar biasa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, tiba-tiba datang Jibril, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Memang di dalam sejarah tahun itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sedih karena ditinggalkan oleh sang istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Ini istri yang dekat dengan Nabi, yang membela Nabi di saat orang menjauhi Nabi, membenci Nabi, mengintimidasi Nabi. Jangankan orang kaya, orang miskin aja berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang tidak seperempat kekayaannya itu menguasai Mekah. Coba bayangkan, siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Khadijah, seorang perempuan saudagar terbesar, ekspor impor. Bayangkan, ya ini seorang janda sugih. Janda sugih. Ada janda sugih di sini, ada? Ada kamu? Mana coba cium tangannya? Saya pengen lihat.
Ya, makasih sama bapaknya kalian. Jangan sungguh terkenal di kota Mekah. Banyak yang datang ingin meminangnya, ditolak mentah-mentah oleh Sayyidatuna Khadijah. Sudah 2 kali menikah Sayyidatuna Khadijah, sudah punya putri Sayyidatuna Khadijah, punya putra Sayyidatuna Khadijah. Ya. Di usia tidak muda, 40 tahun, tapi yang namanya banyak duit. Meskipun usianya tua, tapi terlihat masih muda, masih keras, masih kinclong. Betul-betul. Kalau ada duit, mudah aja, mudah. Muka itu bisa dirubah-rubah. Ya, yang keriput bisa jadi kencang lagi, yang hitam bisa jadi putih, yang hidungnya belok sedikit bisa jadi lurus, yang pesek bisa jadi mancung. Betul-betul. Ada duit mudah semuanya. Ini Sayyidatuna Khadijah, banyak laki-laki atau laki yang berdagang dengan beliau. Sudahlah Khadijah, mau dengan aku, saya lakukan. Aku ada suatu aja. Karena terpikir lagi itu sudah, aku fokus menjauhi itu, jadi ngurusi anak-anakku. Masya Allah, tidak mau lagi, tidak terpikir aku ini. Tapi memang skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sayyidatuna Khadijah di masa beliau ini masih gadis, telah mimpi rumahnya didatangi yang cahaya yang luar biasa. Rumahnya dipenuhi dengan cahaya, yang cahaya itu memancar dari rumahnya berjadak raya. Datang ke saudara sepupunya Waraqah bin Nawfal, wahai jernih tua dari usia. Ya paman panggilnya, paman ini saya mimpi. Ya mimpi ini melihat di dalam rumah saya itu penuh dengan cahaya. Saya keluar, ternyata cahaya itu menyebar sampai ke alam semesta. Ada apa gerangannya? Kata Waraqah bin Nawfal, la'alla huwa nabiyyun. Mudah-mudahan itu adalah kenabian yang nanti akan menjadi pendamping kamu. Ya, ditunggu-tunggu nggak dapat sampai menikah sekali, menikah 2 kali. Ternyata apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal itu terjawab di usia beliau 40 tahun. Masya Allah. Syariatnya di mana Sayyidatuna Khadijah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kerjasama di dalam usaha. Ya Rasulullah mudahkan usahanya Sayyidatuna Khadijah membawa barang dagangannya ke negeri Syam, Palestina sekarang. Ya, luar biasa itu Sayyidatuna Khadijah. Ya, sayang dengan hartanya ketika menjadi pendamping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, habis semua hartanya tadi itu terjual demi untuk membantu dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Sayyidatuna Khadijah mau meninggal itu, kata Rasulullah SAW, pada saat Sayyidatuna Khadijah ada di pangkuan Nabi Muhammad, wahai Khadijah, apakah engkau merasa rugi menikah dengan aku? Di mana hartamu semuanya habis, orang jauh darimu sekarang tidak seperti sebelumnya. Demi Allah, kata Sayyidatuna Khadijah, ya Rasulullah, justru aku bangga dan aku senang dikarenakan aku sayang dengan hartaku, tidak ada tersisa sedikit pun. Nanti di akhirat akan aku ambil harta itu semuanya. Itu namanya sayang dengan harta, bukan sayang dengan harta dipakai goyah-goyah, dipakai senang-senang, dipakai habis-habisan untuk ya senang-senang belaka. Hati-hati yang demikian itu. Ya. Ini namanya sayang dengan harta di bawah yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal Sayyidatuna Khadijah, ya sudah terpukul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Tambah lagi meninggal pamannya Abu Thalib, yang ini juga menjadi pilar bagi Nabi Muhammad, benteng bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tameng bagi Rasul. Di saat masih ada Abu Thalib, tidak ada satu orang pun orang kafir Quraisy itu secara ya face to face berani dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berani. Coba bayangkan, semuanya mereka berani di belakang layar. Secara berhadapan takut mereka karena didampingi oleh paman yang bernama Abu Thalib. Makanya ya yang paling dahsyat cobaan tempaan kepada Nabi
Baitullah, tepatnya di Hijr Ismail yang melingkar begitu tuh, datanglah 3 malaikat, Jibril, Mikail, dan Israfil. Ya, tahu malaikat Jibril itu komandannya para malaikat. Ya, malaikat Israfil nanti yang akan meniup sangkakala. Kalau sudah sangkakala itu hancur sekarang. Dunia ini hancur. Suara itu akan menghancurkan dunia. Untuk sekarang suaranya baru suara ratu-ratu. Jadi insya Allah tidak ada. Ya, di mana ada suara ratu-ratu, suara barat, ratu-ratu timur, ratu-ratu. Ya, tapi kalau sudah sangkakala yang nyala, wah hati-hati itu. Masya Allah. Meninggal tangannya. Rasul duduk-duduk dengan Sayyidina Hamzah, ya duduk-duduk seperti ini karena waktu itu ya di daerah Ka'bah itu ya masih suci. Duduk-duduk santai dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, putra Abi Thalib, Sayyidina Ja'far ayah. Tiba-tiba datang Jibril, aku itu dia orangnya. Bawa, jangan salah tangkap. Nah komandannya Jibril, stafnya Mikail dan Israfil. Dari saya itu stafnya, jangan salah tangkap ya. Pokoknya dia kena itu gagal itu bawa. Iya dibawa, dibius Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa kemana? Ke tempat ya sumbernya air Zam-Zam di sekitaran Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu kan kuburan Ibrahim bukan, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim itu katanya Maqam Ibrahim. Ketika membangun Ka'bah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah, Nabi Allah Ibrahim yang berdiri di situ, Nabi Allah Ismail yang membangun, yang merenovasi, disebutlah Maqam Ibrahim karena batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim itu bekas kakinya di situ. Maka kalau kita melihat di situ ada bekas buah telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini apa namanya peristiwa Isra wal Mi'raj mula-mulanya seperti ini. Ya. Kemudian itu Nabi Muhammad dibawa ke tempat sumber keluarnya air Zam-Zam dan dibedahlah Rasulullah dari mulai sini, dibedahnya ujung leher sampai dengan pusat. Luar biasa panjang. Dan itu bukan pembedahan terakhir kan. Sudah beberapa kali di usia 5 tahun Rasulullah sudah dibedah oleh Jibril. Jadi sudah disterilisasi Rasulullah dari semenjak halus. Tidak ada kotoran, tidak ada hadis syaitan, udah dibersihkan. Kalau kita ini masih ada, setiap individu kita masih ada di bagian kiri itu hadis syaitan. Apa itu hadis syaitan? Tempat bersemayamnya syaitan, di mana dia akan bangkit syaitan itu kalau kita sedang beribadah. Di antaranya lagi sholat. Kalau lagi sholat, ingat semuanya itu. Kunci motor di mana Anda tahu, kunci mobil di mana Anda tahu. Sampai luka wadai kada jadi, ingat waktu sebagian kena waktu luka wadai kada jadi. Ya, diingatkan, memang ditampakkan, digambarkan oleh syaitan. Melihat pemilihan lupa begitu sebagian Allah bisa terlihat wajahnya. Memang digoda oleh syaitan. Setiap diri kita itu ada hadis syaitan. Bagaimana cara menghancurkannya? Bagaimana cara membombardir tempat bersemayam syaitan yang ada di bagian sebelah kiri badan kita ini, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Itu hancur rumah syaitan itu, ibaratkan istana yang itu terkena bombardir. Jadi zikirnya begini, karena zikir itu ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalb. Bisa ajarkan di sini. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalb. Zikir bil lisan, la ilaha illallah. Tepatnya di hati, illallah. Ini dia akan hancur. Tidak usah banyak-banyak, 3 kali saja. La ilaha illallah. La
ilaha illallah. Illallah itu langsung hancur rumahnya. Nah ini nanti kalau sudah hancur supaya dia tidak kembali lagi, bagaimana caranya? Namanya ada zikrun bil qalb, zikir lewat hati kita biar berzikir. Bagaimana cara zikirnya? Allah 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 Allah. Kan ada tuntutan. Itu disertakan dengan zikir kepada Allah 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 Allah. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang yang beriman yang akan merasakan selalu happy. Ketahuilah happy itu tidak bisa dijual belikan, melainkan hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau harta itu membawa kita senang, ya, membawa kita bahagia, membawa kita happy, hanya orang kaya saja yang memilikinya. Ya, tapi happy bukan dimiliki oleh orang kaya ataupun orang miskin. Happy yang hakikat, yang hakiki, yang sesungguhnya dimiliki oleh orang yang selalu jiwanya berzikir kepada Allah, hatinya berzikir kepada Allah, gemetar berzikir kepada Allah. Allah 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 Allah. Ya, kemudian nafas kita pun demikian. Kullu nafasin min anfasika jauharatul lagi matala. Sesungguhnya nafas kita ini bernilai, lebih nilai daripada permata, asalkan kita tahu. Nah, pagi-pagi kita latihan tarik nafas. Ada nilai olahraganya. Maksudnya apa itu? Allah, 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 Allah. Jadi kalau sudah terbiasa itu, kita kebiasaan, kita berkelipunan, kita bersakidahan, ya, kita lagi dimanapun diam dudukkan, tetap dinilai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafas kita sudah terbiasa. Allah, Allah. Keluar masuk nafas kita itu tidak lepas daripada berzikir kepada Allah. Denyutan hati kita itu disertakan zikir kepada Allah. Mereka itulah yang akan dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu cara belajar. Ya. Nah, Rasulullah SAW tidak harus pakai itu karena sudah dibersihkan dari usia 5 tahun ketika bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Ya, Jibril sudah membedahnya. Ini yang kesekian kali yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW dibedah dari mulai sini sampai di sini, dikeluarkan hatinya, dibasuh oleh air Zam-Zam, dipenuhi dengan mala'ahu bil ilmi wal hilmi wal hikmah wal iman wal yakin wal islam, ditambah keislamannya, keimanannya, keyakinannya, kesabarannya, hikmahnya. Guna apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika, kalau ada datang, gak usahlah presiden atau wakil presiden, ada gubernur mau masuk ke masjid kita ini, pasti disterilisasi, betul-betul. Apalagi datang menteri, datang presiden, disterilkan, harus bersih semuanya. Bagaimana ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi kita Muhammad, karena yang mempunyai skenario-nya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, yang tidak ada berdusta. Betul, asra bi 'abdihi, bukan biruhi. Kalau cuma biruhi, mungkin ruhnya saja, mungkin lewat mimpi, bukan di dunia nyata, tapi di dunia nyata. Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril alaihissalam bi 'abdihi. Kalau sudah abdun, maknanya adalah ruh wal jasad. Itu abdun. Kalau sudah abdun, berarti terkandung di dalamnya ruh wal jasad. Ini Rasulullah SAW. Ruh wal jasad, dua-duanya dibawa, dihadapkan. Ya, dibawa, makanya diperjalankan. Ya, siapa yang memperjalankan? Atas perintah Allah. Yang memperjalankannya adalah kendaraan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad. Sebagian riwayat di dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah, yaitu kendaraan buruk
ditunggang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam riwayat, dalam kitab dalam kitab sejarah, di dalam kitab sejarah dinyatakan itu buruk khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu buruk diciptakan oleh Allah, kemudian diangkat di dalam surga, maka ujar Allah Subhanahu Wa Taala, wahai buruk, ikam siap-siaplah karena di kemudian hari ikam akan menjadi tunggangannya Nabi yang aku cintai, Muhammad. Maka itu buruk selalu membayangkan dan memikirkan kalimat tersebut, merindukan Nabi akan menungganginya, Muhammad marahnya akan menungganginya. Belum kunjung datang juga ketika Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil buruk tersebut, maka buruk itu terlihat kurus. Begitu dihadapkan kepada Nabi dan saking senangnya itu buruk, dia loncat-loncat di hadapan Nabi Muhammad. Maka di saat dia loncat-loncat, itu Jibril berkata kepada buruk, hai buruk, ala tastahi, tidak malukan engkau, tidak sumpankah engkau wahai Jibril? Ini orang adalah khalqun akramahullah, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kemuliaan dari makhluk selain daripadanya. Masya Allah. Maka malulah si buruk, langsung bergetar tubuhnya sambil mencucurkan keringatnya, berdiam si buruk tadi. Subhanallah. Ya, malu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia berperilaku saking senangnya. Macam akan kita kasih duit 100.000, loncat-loncat jalan dari senangnya. Betul. Ini buruk demikian dari senangnya yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad, loncat-loncat dari hadapan Nabi Muhammad, bukan berarti dia tidak. Begitu dikasih tahu sama Jibril, malu dia langsung menunduk, baru ditunggangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan jauhnya, lajunya buruk ini sekali melangkah sejauh mata memandang. Matanya dia bukan mata kita, matanya si buruk. Ya, sejauh matanya dia memandang. Dan nantinya lagi di kendaraan, dia kalau di tempat yang tinggi, kaki belakangnya itu memanjang. Kalau tempat yang turun, kaki depannya dia memanjang. Jadi Rasulullah ini tidak terganggu. Pas turun mungkin begini, pas naik begini. Ya, jadi sengaja Rasulullah santai aja. Padahal jalannya begini-begini. Ya, namanya naik kan begini. Tapi tidak merasa Rasulullah begini. Santai jalannya. Subhanallah. Dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, ya, kita harus tahu nih, hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, linuriyahu min ayatina. Ya, linuriyahu min ayatina. Agar aku perlihatkan kebesaran-kebesaranku kepadanya dan nanti disampaikan dan diketahui oleh umatnya, yaitu kita selaku pengikut Nabi Muhammad. Agar supaya kita ini tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran ateisme, sekulerisme yang terkadang perihal Isra wal Mi'raj dia tidak percaya. Tentang kubur dia tidak percaya. Tentang surga dia tidak percaya. Dari ketidakpercayaannya sehingga dia berbuat sekehendaknya, padahal memalingkan dirinya. Betul atau betul? Membahayakan dirinya. Betul atau betul? Betul. Jangankan dia satu orang, mau semuanya berbuat maksiat kepada Allah, tidak mengurangi kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibadah semuanya, tidak ada tersisa satupun, juga tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rugi dan tidaknya adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, Allah perlihatkan surga, Allah perlihatkan neraka, Allah perlihatkan orang-orang yang ada di neraka, Allah perlihatkan orang-orang yang ada di surga, supaya berpikir lebih dari mau berbuat maksiat apa yang akan kita lakukan di sini, cerminan kebahagiaan kita di sana atau cerminan kehancuran dan kebinasaan kita di sana. Kalau di dunia kita seperti perkumpulan seperti ini kan luar biasa, perkumpulan seperti ini.
yang diisi dengan menuntut ilmu, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerminannya. Yang beramal soleh, yang jihad fisabilillah, ini hakikatnya jihad. Al-jihadu huwa man jahada hawa. Orang jihad itu adalah orang yang telah mengekang hawa nafsunya daripada perbuatan buruknya. Inilah hakikatnya jihad, bukan main tembak-tembakan. Bukan begitu. Itu namanya kekanakan main pistol-pistolan. Betul-betul. Ini kita duduk di sini jihad. Yang mungkin saat ini jam seperti ini kita lihat televisi, lihat berita politik dan pemanas dan lain sebagainya. Kita tinggalkan itu semuanya. Buat ngadem dulu di majlis Rasulullah, ngadem dulu di masjid, ngadem dulu dengan sholawat dan berzikir. Ini namanya jihad. Diperlihatkan perbuatan kita seperti ini oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di mana mereka senang hidupnya, bahagia hidupnya. Ya, mereka selalu memakan makanan hasil daripada cocok tanamannya dia, sekali bercocok tanam terus menerus dia menuai hasilnya, memetik hasilnya, enggak ada habis-habisnya. Masya Allah. Belum lagi fakihatin katsirah, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, wa furushim marfu'ah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Itu semuanya gambaran daripada surga. Kesenangan-kesenangan di dalam surga. Kata Rasulullah SAW, Jibril, siapa mereka itu? Kata Jibril, mereka itu wahai Muhammad adalah orang-orang daripada umatmu yang semasa di dunia selalu jihad fisabilillah. Mereka datang ke majelis ilmu, mereka menuntut ilmu, mereka beramal soleh, mereka berzikir, bersolawat. Itulah mereka hasilnya sekarang penuh dengan kenikmatan. Jadi hakikatnya cerminan kenikmatan kita di sana itu manakala kita selalu menyempatkan waktu dan diri kita untuk duduk di majelis ilmu yang mulia seperti ini. Alhamdulillah. Sebaliknya ada juga sekelompok mereka yang mereka benturkan kepalanya sendiri. Dia benturkan kepalanya, hancur kepalanya, kembali seperti semula. Kemudian sudah kembali seperti semula, dia hancurkan lagi, dia hancurkan lagi. Kata Rasulullah, Jibril, ini orang tidak ada kerjaan deh. Kerjaannya cuma membenturkan kepalanya dia sendiri. Kenapa demikian? Ya, apa kata Jibril, wahai Muhammad, itu adalah umatmu yang semasa di dunia mereka itu adalah yatasaqaluna ru'usuhum amlis sujud. Mereka punya kepala itu koler benar digunakan untuk sujud. Mereka punya kepala susah benar untuk sholat. Inilah cerminan orang yang tidak mau sholat, di mana nanti dia akan terbinasa, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dirinya dia sendiri. Naudzubillah min. Ada juga yang mereka itu naudzubillah min dzalik, yang didatangkan kepada mereka seperti ini makanan. Yang satu makanan nikmat, ya bumbunya, bumbu pokoknya, wah, nikmat betul, masih ada panas-panasnya. Ya, kayak apa ya? Kalau yang masih panas-panas itu baru dijadikan itu apa namanya? Grill. Grill masih panas. Ada yang sudah bangkai, ada belatungan di situ. Ternyata begitu disuruh makan itu, dia makan yang ada belatung yang bangkai dengan lahapnya dia makan. Masya Allah, tersiksa dengan makanan bangkai. Naudzubillah min dzalik. Sementara makanan yang bagus dia tinggalkan. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa ini orang begitu? Makanan yang enak dia tinggalkan, makanan yang buruk dia malah makan. Goblok benar ini orang, bereng-bereng itu orang. Apa kata Jibril? Itulah sebagian umatmu wahai Muhammad. Dia punya istri yang halal, yang sudah diikat dengan ijab kabul. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawinnya sekian, dibayar tunai. Sah. Langsung doain. Sah. Kapan saja antum harsun lakum hutna libasun lakum. Dia akan menjadi selimut kamu. Dia akan menjadi cocok tanam kamu. Kamu pun demikian. Dia tinggalkan yang halal. Dia cari itu gadis yang lain. Dia cari
dikatakan nanti kalau tidak istrinya akan lagi menjadi zina. Alhamdulillah, jangan sampai. Ini terbukti di dunia ayatina yang berbuat zina dia akan disanksi oleh Allah. Ya, dengan kalau tidak keluarganya berzina dan dizinai. Alhamdulillah, belum lagi nanti di akhirat kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak macam-macam, ya macam-macam yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diperlihatkan kepada Nabi kuburannya Masyaallah. Masyaallah ini luar biasa, tukang sisirnya Fir'aun. Masyaallah itu dia ketika Masyaallah ini menyisiri rambut putri Fir'aun, maka jatuh sisirnya diambil dengan mengucap Bismillah. Kata putrinya tadi, ya Masyaallah wailah, celaka wahai kamu hai Masyaallah. Loh, kenapa kamu menyatakan ada Tuhan selain daripada ayahku? Wah, memang betul Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abuki. Allah, Tuhanku, Tuhan ayahku dan Tuhan kamu itu adalah Allah. Nanti saya kasih tahu dengan ayahku biar kamu dihukum. Silakan kata Masyaallah. Saya tidak bakal menjual iman saya. Meskipun apa yang terjadi bagi saya siap menghadapinya. Besok kamu akan dihadapkan kepada orang tua saya. Singkatnya ini Masyaallah dipanggil oleh Fir'aun, didatangkan ke hadapannya, kemudian suruh kembali ke semula. Tidak mau, kata Masyaallah, dari dulu saya tidak mengikut kamu. Saya punya Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyatakan demikian, mengancam nyawa kamu, silahkan. Tahu kamu kalau akan saya hukum, silahkan. Pengawal, siapkan dandang, siapkan minyak, siapkan kayu bakar, nyalakan apinya sekarang. Nyalakan apinya, bertobat, tunggu sampai 2-3 hari. Ya, sampai 2-3 hari sudah mendidih betul, Masyaallah didatangkan. Masyaallah, kamu masih tetap dengan pendirian kamu dan prinsipmu, tidak ada Tuhan selain aku. Dan Tuhan dia betul, Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu tidak mau kehilangan suamimu? Ya jelas tidak mau, tapi kali ini kamu akan kehilangan suamimu. Silakan, suamiku sudah mantap imannya kepada Allah, dia tidak bakalan goyang. Langsung, pengawal, bawa suaminya, celakakan ke dandang, lemparkan ke dandang satu. Anaknya lagi ada 2, ada 3. Ya, yang pertama kedua, duluan, dilemparkan masuk ke kawah tadi itu, mati. 2 mati, 3 satu lagi yang masih digendong. Kata Fir'aun, pengawal, ambil bayinya dia masih digendong. Begitu diambil, mau dilemparkan ke kawah, Masyaallah menahannya. Begitu ditahan oleh Masyaallah ibunya, si bayi itu ngomong dia, Ummah, wahai ibuku, jangan kau tahan diriku, biarkan saja saya mengikuti kedua saudaraku dan ayah. Biarkan saya, wahai ibu, jangan takut. Ya, kita meskipun lahirnya akan dicalat-calatkan ke minyak yang panas, tapi tidak bakal merasakan panas. Silakan saja. Ya, jangan khawatir dengan diri saya. Lepaskan saya, wahai ummah. Kita akan kumpul nanti dalam surga, wahai ummah. Jangan goyang iman kamu, ummah. Jangan goncang iman kamu, ummah. Lepaskan saya. Masyaallah, dengan tegasnya masih lepaskan. Bagi kompatnya juga. Ditahan, lemparkan bayi itu. Tidak ada merasa. Berarti dia senang dan tidak merasa sakit dalam kawannya. Masih mau demikian, subhanallah, masuk ke dalam kawah semuanya, maka tempat itu menjadi harum. Nabi Muhammad SAW di situ berkata, memuliakan dan mengagungkan keluarga besarnya Masyaallah yang tidak menjual imannya meskipun nyawa taruhannya. Inilah hakikat daripada pengorbanan dirinya dan imannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa, masjid nomor 3 yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di Masjidil Haram Mekah, sholat di sana 1 kali sholat mendapatkan 100.000. Kemudian di Masjid Madinah 1 kali sholat mendapatkan
mendapatkan 1000, kemudian di Masjidil Aqsa satu sholat mendapatkan 500 pahala, luar biasa. Dan di masjid sini apa manfaatnya? Sholat Isya di sini berjamaah, maka nama qoma nisfal laili, maka seakan dia telah beribadah separuh malam, kata Rasulullah SAW. Yang sholat subuh berjamaah di masjid Baitul Ma'mur ini, maka nama qoma lailatul lahu, seakan dia telah melaksanakan ibadah satu malam penuh. Luar biasa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Allah, singkatnya berjumpa dengan Allah kembali, kemudian sampai ke langit yang ke-6, ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, dia ditegur sama Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, ya beruntung kamu bisa berjumpa dengan Allah. Maka apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pertemuan tersebut? Kata Rasul SAW, aku diberikan 50 waktu untuk membantu. 50 waktu untuk membantu. Kata Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, tidak bakalan sanggup. Di sini kita bisa menggarisbawahi bahwasanya perbincangan antara Rasul SAW ini secara ruh dan jasad. Ketemu dengan Nabi Allah Musa yang notabene sudah meninggal. Bahwasanya mereka yang sudah meninggal sekalipun, ternyata di alam dimensi sana mereka masih bisa beribadah, mereka bisa hidup. Ahya hum yusalluna fi kuburihim, kata Rasulullah, mereka itu tidak mati, mereka itu hidup di dalam kubur mereka, dan mereka itu bisa sembahyang dalam kubur mereka. Buktinya Nabi Allah Musa ketemu dengan Nabi Muhammad ini secara ruh dan dasar. Satu. Yang kedua, bahwasanya orang yang meninggal itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Jangan mati tidak. Ya, mau hadir maulid kada mau hadir ke durian kada mau, yang sudah mati saja. Biarkan saja. Kalau orang yang mempunyai prinsip seperti itu, apabila mati tidak usah disolatin, tidak usah didoain, tidak usah ditahlilin, biarkan aja. Loh, kenapa nggak disolatin? Loh, katanya nggak sampai. Iya, katanya nggak sampai, biarkan aja, tidak usah disolatin. Iya, kalau disolatin berarti kan pahalanya untuk dia Allah maksudnya berhamba diwawadu. Loh, kenyataannya ternyata orang yang meninggal bisa memberikan manfaat kepada orang itu. Salah satunya ini peristiwa Isra Mi'raj. Demi Allah, sampai saat ini tadi pian sebertaan melaksanakan sholat malam isya ini dalam 50 waktu atau 5 waktu. 5 waktu diantaranya sholat Fardhu Isya. Ini berkat siapa manfaat ini? Berkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, kata Nabi Allah Musa, naik wahai Muhammad, umatmu tidak bakalan sanggup, minta dispensasi kepada Allah. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta lagi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keringanan dari 50 waktu menjadi 45 waktu sampai 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Itu pun kata Nabi Allah Musa, naik lagi waktu sumpah. Kalau naik lagi aku 9 kali ketemu dengan Allah. Sumpah aku biarkan saja sudah. Yakin insya Allah kami, umat kami yang ada di Kabupaten Berau bisa ada itu. Yang ada bisa. Tapi insya Allah Tuhan bisa ada itu. Ya. Meskipun demikian masih banyak juga yang bolong-bolong, betul. Padahal dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini pendapat siapa? Manfaat 5 waktu ini pendapatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Notabene siapa Nabi Allah Musa? Nabi di zaman Yahudi dulu, Bani Israel sudah meninggal, bisa memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak kira lihat waktu adalah ada haul abadus umur, perputaran ekonomi bermiliar-miliar dalam kurun waktu beberapa hari saja. Yang notabene ekonominya menengah ke bawah terpenuhi, terbantu dengan jualan-jualan di situ. Itu kan berkat manfaat daripada orang yang sudah meninggal. Betul. Nah, jadi kalau kita mendoakan mereka, sebenarnya diuntungkan kita jauh lebih banyak mendapatkan doa daripada mereka yang sudah meninggal ketimbang kita yang mendoakan mereka.
Jadi jangan sampai ada keraguan dan kerisauan lagi untuk mendoakan mereka orang yang sudah meninggal. Toh mereka pun mendoakan kita, bukan kita minta-minta kepada mereka, kita minta kepada Allah. Cuma justru kita berdoakan kepada Allah, Maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengikat hubungan kita dengannya lewat Nabi Muhammad dengan ikatan sholat lima waktu. Demi Allah yang memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu dan pengajian seperti ini, maka kata Allah, "Sarraftu anhum," akan aku jauhkan daripada bala bencana dari mereka. Kedua, mereka yang istighfar kepada aku, satu kampung, satu majelis, satu kelompok, begitu pula akan aku jauhkan daripada mereka itu bencana dan musibah yang seharusnya akan ditimpakan akibat pula perbuatan segelintir daripada mereka. Yang ketiga, selagi di tengah-tengah mereka ada yang bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan jauhkan segala bala bencana dan musibah dari kampung tersebut. Selagi mereka dapat menghidupkan sunnah Nabi yang diantaranya solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menggugah kita, memotivasi kita ke depan kita jauh lebih istiqomah lagi menjaga sholat 5 waktu, kemudian lebih intens lagi cinta kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau bukan karena perjuangan Nabi Muhammad, kita tidak bisa sukses seperti saat sekarang ini. Maka perlu kita garis bawahi kesuksesan demi kesuksesan yang kita raih itu adalah berkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Al-Mu'ti, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Bazir. Allah yang membagi, Nabi Muhammad. Allah yang memberi, Nabi Muhammad yang membagi. Siapa yang dekat dengan Nabi Muhammad, dia berhak untuk mendapatkan bagian jauh lebih banyak daripada yang lainnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini dapat mengundang rahmat Allah dan keberkahannya, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya Rabbi. Karena ini masih bulan Rajab, jadi saya akan berdoa, cuman ibu juga saya tuntut untuk beristighfar kepada ya, dan diniatkan semoga berkat istighfar ini segala hajat saya kabul. Ya, segala hajat ibu semuanya kabul, bapak semuanya kabul. Karena Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum biqara wa yudhikum bi amwalin wa yaj'alakum jannatan wa yaj'alakum anhar." Dunia akhirat akan subur dan makmur insyaallah. Astaghfirullah.